Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya di sini akan bercerita atau akan berbagi pengalaman selama saya berjalan di bidang potong rambut. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan dari awal saya belajar hingga saat ini. Perjalanan saya pribadi dulu belajar di bidang potong rambut mulai pada tahun 2010. Pada saat itu di awal 2010 saya mulai belajar potong rambut. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas atau berbagi pengalaman dari mulai saya belajar potong rambut hingga saat ini. Tapi sebelum ke pembahasan potong rambut, nah saya alangkah baiknya akan berbagi atau bercerita pengalaman saya sebelumnya. Mungkin kenapa saya saat ini bisa mengambil atau bekerja di bidang potong rambut. Nah, makanya saya akan membahas dari perjalanan saya sebelumnya. Oke, teman-teman semua, saya di sini akan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Maksudnya hingga saat ini gitu kan. Saat ini saya belajar bekerja di bidang potong rambut. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Saya kurang lebih keluar sekolah di tahun 2008, 2007, 2008, angkatan 2007 2008. Nah, pada waktu itu saya pas waktu masih berjalan, bukan berjalan, maksudnya waktu masih duduk di bangku SMA kelas 2, di dalam hati saya ada perasaan ingin putus sekolah gitu, bahkan ingin mencoba untuk bekerja gitu kan. Melihat orang-orang kayaknya enak pulang dari kota, pas nyampe ke kampung itu kelihatannya kayak enak gitu kan, banyak uangnya, kelihatan hanya manisnya saja. Nah, pada waktu itu saya menggebu-gebu gitu, ada keinginan, wah gua keluar sekolah aja nih, karena pengen kerja, pengen punya duit kan. Yang saya pikirkan itu cuman manisnya saja. Nah, di sisi lain pahitnya sedikit pun 0% belum saya bayangin, cuma memikirkan manisnya saja. Nah, saya dapat motivasi juga, dapat masukan dari orang tua. Kata orang tua, sabar dulu, nanti juga ada waktunya. Kalau sekarang belum waktunya untuk mencari duit, begitu kan. Jangan, kalau bisa jangan, kata orang tua. Karena kalau misalkan bapak menjadi kamu, katanya lebih baik sekolah daripada untuk nyari duit. Tapi saya tetap di dalam hati gitu kan, pengen gitu, rasanya pengen. Tapi kita dengerin solusi orang tua, pendapat orang tua, pepatah orang tua. Pasti kalau namanya orang tua, apapun atau segimanapun orang tua kita, contohnya orang tua kita kan misalkan baik atau nakal misalkan, tapi kalau untuk anaknya pribadi ya ingin yang terbaik. Nggak mungkin orang tua ya maksudnya menjerumuskan kepada anaknya. Nah, saya ikutin pepatah orang tua, saya lanjutin sekolah nyampe saya selesai. Setelah selesai sekolah, nah saya mencoba nyari duit gitu kan.
Nah bahkan ijazah pun belum saya ambil karena pas waktu masih sekolah juga penasaran banget bagaimana gitu kan, ngelihat orang-orang kayaknya enak pulang dari kota, kelihatannya enak sih di kampung, tapi ya setelah saya jalani saat ini memang yang diceritain itu pepatah orang tua benar terasa banget saat ini. Bahkan ya kalau misalkan kita ada merasa jenuh sih, bahkan jenuh gitu kan, pengennya capek gitu kan, pengennya di kampung, tapi nggak cukup ngikutin hawa nafsu mungkinnya, tapi kita harus bertanggung jawab juga, tetap dijalani apapun itu kendalanya, tetap harus dijalani. Nah kita melanjutin ke topik pembahasan yang pertama. Setelah keluar sekolah, saya langsung mencoba jualan kaki lima. Kurang lebih dapat beberapa bulan waktu itu. Rasanya capek gitu kan. Udah ada, benar kata saya, ini capek nyari duit. Bahkan saya memutuskan untuk dijual roda kaki lima saya itu dijual karena saya capek, nggak kuat kan saya kan. Mumpung saya masih muda, kita harus cari pengalaman yang lain gitu kan, siapa tahu kan ya ada atau ketemu dengan pekerjaan yang lebih enak. Nah seandainya kalau misalkan nggak ketemu dengan pekerjaan yang lebih enak, nah kita mungkin sewaktu-waktu bisa kembali untuk jualan lagi. Itu maksudnya, mumpung kita masih banyak kesempatan, masih muda, ya lebih baik kita mencoba hal yang baru begitu. Kalau misalkan udah punya tanggung jawab nggak bisa seperti itu, karena udah punya tanggung jawab kan pasti harus dapat penghasilan gitu kan, buat bukan memenuhi buat menafkahi anak istri seperti itu. Mumpung kita masih muda kata saya kan, nah kenapa tidak kita mencari pengalaman baru. Pada waktu itu saya setelah memutuskan untuk nggak jualan lagi, saya ketemu sama teman, lalu diajak bekerja di restoran Batak. Nah di situ saya diajak kerja waktu itu 2008, masih di 2008 ngajak kerja di restoran. Nah saya jalanin kerja, tapi sebelum kerja itu, nah kita kan dikasih gambaran bahwa pekerjaannya seperti ini. Nah sehingga kata saya ini boleh dicoba gitu kan. Pada waktu itu sebelumnya diobrolin, sebelum bekerja kan katanya kerjanya cuma 8 jam, waktu kerja 8 jam, terus mesnya disediain, gaji buat orang baru ya lumayan juga. Pada waktu itu gaji buat orang baru kalau nggak salah 1,5, makan udah dikasih, rokok udah dikasih. Bayangan saya enak kalau seperti ini, kalau buat saya enak gitu kan. Kerja udah gajinya ada, tempat tidur disediain, makan dikasih, rokok dikasih, kan namanya di restoran. Buat saya pribadi memang kealami ya, kalau makan mah semua mau kita aja, bebas. Pada waktu itu saya cobain, saya jalani. Nah memang benar, kita kalau masalah makan dan gaji mah nggak meleset gitu kan. Cuman di dalam segi pekerjaan, nah yang tadi dibilangin kerja 8 jam dan pada akhirnya kerjanya itu 24 jam itu untuk sementara waktu. Karena karyawan yang lama dia kalau kurang lebih ada 5 orang resign, dia akan mengundurkan diri. Mungkin ada hal baru mungkin buat dia pekerjaan, entah tahu gimana alasannya. Nah pas waktu itu saya masuk ke sono, dan akhirnya
Ya seperti itu, saya kerja 24 jam kurang lebih, dapat 1 minggu ya kita bisa tidur. Selama 1 minggu itu hari demi hari kita tidur juga, cuman tidur itu nggak ada waktunya. Maksudnya bukan nggak ada waktunya, itu ya kita kerja sekian jam, nah waktu tidurnya ada. Nah kita tidurnya itu di jam-jam kerja. Kalau misalkan kita sambil ngirisin sayuran apa, kita sambil senderan tertidur, nah itu bisa tidur di situ. Intinya kerja kita di situ 24 jam. Pada waktu itu saya keluar karena merasa capek juga gitu kan. Wah, kata saya ini walaupun gaji lumayan, gaji 1,5 juta cukup, bukan cukup maksudnya utuh gitu kan, karena udah dapat uang makan sama rokok. Saya nggak lanjut di situ, keluar lagi. Wah, kata saya ini memang tujuan dari awal mah kita pasti dapat ilmunya juga, selain dapat uang pasti dapat ilmunya juga. Nah di lain waktu kata saya bisa belajar mandiri, bisa usaha juga gitu kan, buka usaha kuliner gitu kan. Cuman hati berkata lain, ya berkata lain itu maksudnya wah kayak gini caranya nggak sanggup gitu kan. Orang nggak bisa tidur, nggak ada waktu tidur, kita nggak sanggup, nggak dilanjut. Dan pada akhirnya di situ nggak nyampe kerja 1 bulan, cuman beberapa hari. Nah akhirnya saya resign, keluar gitu kan. Setelah itu ya saya luntang-lantung nggak jelas di kampung, dan pada akhirnya kita main kemana kayak nanya-nanya. Ada inisiatif saya ingin belajar menjahit pada waktu itu, dan ada yang nunjukin ada di sono katanya yang nerima kursus menjahit. Nah pada waktu itu saya mencoba untuk kursus menjahit. Kalau nggak salah lumayan itu mahal juga kursus menjahit pada waktu itu. Pada waktu itu lumayan mahal juga sih kursus menjahit, dan saya juga nggak megang dana sama sekali, cuman memberanikan diri aja. Ya gimana ntar, kata saya kan bayarnya. Intinya kita ya sedikit diomelin juga sama bokap, katanya kamu katanya belajar itu ini nggak punya uang kan, jangan terlalu memaksain kalau misalkan nggak punya. Iya juga, tapi kan saya ingin mencoba. Memang apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, nah di sisi lain harus ada faktor dana yang mendukung gitu. Tapi kalau saya waktu itu ya cuman niat aja gitu kan, nggak punya modal juga ya, dan akhirnya kena marah juga sama orang tua. Tapi tetap saya lanjut belajar menjahit, dapat beberapa bulan. Nah saya mencoba, setelah selesai kursus itu mencoba untuk bekerja. Nah, namanya kerja kan nggak langsung enak juga, ada pasti dari awal itu ada pahitnya dulu. Contohnya saya 1 minggu dikasih gaji 150 belum dapat makan. Nah yang 150 1 minggu itu uangnya nggak cukup buat makan juga. Coba 20.000 kali 6 hari udah 120. 20.000 kan nggak bakalan cukup untuk makan 1 hari. Tapi saya waktu itu bisa berjalan selama 4 bulan. Nah setelah itu saya sakit dan akhirnya nggak dilanjutkan kerja di situ.
Nah, dan pada akhirnya saya pulang kampung, nganggur beberapa bulan di kampung. Dan pada waktu itu saya belajar menjahit itu sama teman saya, ya kenal di tempat kursus menjahit. Nah, kalau saya kan setelah selesai kursus langsung kerja menjahit, sedangkan teman saya setelah selesai kursus menjahit dia malah pindah ke kursus potong rambut. Kalau saya langsung kerja, setelah kerja karena sakit saya pulang kampung, saya nganggur di kampung. Nah, setelah nganggur beberapa bulan, teman saya ada ngabarin ke saya gimana kabarnya, katanya gimana pekerjaannya lancar apa enggak. Kata saya kalau untuk saat ini saya udah enggak lanjut kerja lagi. Kenapa? Kemarin sakit, kan saya pulang kampung. Ya akhirnya ya nganggur karena kelamaan kan. Untuk buat balik lagi ke sono, mungkin udah ada yang kerja lagi di sono kan, begitu. Dan pada akhirnya kata teman saya, ayo sekarang belajar potong rambut aja. Kata saya nggak bisa saya kalau potong rambut. Lah kata teman saya, kalau misalkan udah bisa mah bukannya harus belajar, tapi saatnya dipakai untuk bekerja, begitu kan. Oke, kata saya kan saya ada niat untuk belajar juga, cuman kalau untuk saat ini saya belum punya modalnya juga. Mungkin kalau namanya belajar kan nggak cukup cuma niat doang, nggak cukup. Kita ya setidaknya harus memiliki ya alat-alat cukur, contohnya kaliper dan gunting saja lah cukup kalau misalkan untuk belajar. Dan pada waktu itu kata teman saya, ya udah pakai aja kaliper punya saya, kata dia. Ya udah kalau begitu kan, kata saya, udah saya pakai aja dulu. Nah, setelah dia ngasih alat cukur ke saya dikasih arahan sama dia, katanya kamu sebelum berangkat ke tempat belajar potong rambut, nah kamu alangkah lebih baiknya pangkas keliling dulu. Oke, kata saya, nggak apa-apa kalau misalkan kita ya perjalanan awalnya harus seperti itu. Nah, pada waktu itu saya pangkas rambut maksudnya belajar keliling dapat kurang lebih 6 bulan mungkin kita keliling gitu kan, dapat 6 bulan. Maksud keliling itu kita kan supaya membiasakan tangan, ibaratkan biar kita refleks lah tangan kita saat mengayunkan mesin cukur, refleks juga. Terus terbiasa juga kita menghadapi orang-orang, ibaratkan biar kita bisa gitu kan cara megang keliper untuk mengayunkannya itu, si bagian tangan itu jangan kaku gitu kan, harus lentur gitu kan, biar gimana lah. Teman-teman di sini juga mungkin bisa merasakan seandainya pas dipotong rambut terus dipegang sama orang yang masih belajar, pasti di dalam hati, wah ini orang masih belajar kayaknya. Beda dari gerakannya juga, terasa kasar ke kepala kita. Saya juga merasakan hal seperti itu kalau misalkan dipegang sama orang yang masih belajar. Nah kadang begini ya, kasar gitu kan, merasa terdorong-dorong kepala kita sama si mesin cukur itu. Nah maksud dan tujuan dari keliling itu, yang pertama kita untuk melenturkan tangan, yang kedua untuk membiasakan diri ya menghadapi customer gitu kan.
Setelah selesai 6 bulan kita pangkas rambut keliling, belajar keliling, nah kita dikabarin lagi untuk melanjutkan belajar di tempat kursus potong rambut. Nah, perjalanan dari kampung saya ke tempat kursus potong rambut itu kurang lebih 2 jam ada. Nah, dan pada akhirnya saya berangkat ke sana. Setelah nyampe di sana itu kadang kita ada merasa nggak betah gitu ya, nggak betah, pengen balik lagi gitu, dapat sehari juga di dalam hati kita nggak betah, pengen balik lagi. Nah, kita mengulas perjalanan kita ke belakang, kita udah mencoba jualan ini, udah mencoba kerja itu gitu kan, yang saya obrolin tadi. Kalau misalkan saya nggak lanjut di belajar potong rambut, nah saya mau kerja apa lagi gitu kan di kampung. Belum kebayang kalau buat saya pribadi kita harus mengambil langkah apa lagi untuk mencari bidang pekerjaan, karena saya kan udah diraba-raba dari awal, dari mulai selesai sekolah kerja ini. Nah, udah beberapa pekerjaan satu pun belum saya tekuni gitu kan. Dapat berapa minggu keluar, dapat sekian bulan keluar. Nah, ini di bidang ini saya ada rasa ingin pulang lagi gitu, nggak betah. Ya banyak beberapa alasan nggak betahnya itu. Yang pertama, kita kan namanya tinggal di tempat baru. Yang kedua, kita belum bisa apa-apa, jadi kemungkinan kita ya jenuh gitu kan, karena belum ada kegiatan yang pasti, karena masih belajar. Cuman saya di situ mencoba dulu, kata saya kan, jangan memutuskan untuk pulang kampung walaupun kita merasa nggak betah gitu kan. Kita harus mencoba dulu, setidak-tidaknya ya mungkin 1 bulan atau 2 bulan kita untuk betah dulu gitu kan. Maksudnya nggak terfokus untuk belajar dulu, tapi untuk betah dulu lah. Kalau misalkan setelah betah, nah pasti belajar juga kan bisa dilanjut. Setelah itu ya saya alhamdulillah bisa bertahan. Nah, pas saya nyampe terus saya jalani, dan alhamdulillah bisa bertahan 4 bulan. Maksud 4 bulan itu dari saya awal nyampe ke tempat belajar potong rambut hingga 4 bulan baru pulang kampung. Nah, saya di situ udah merasa betah gitu kan. Alhamdulillah ya, teman-teman juga merespon juga. Kalau pada awalnya mah yang ada di benak kepala pengen pulang karena nggak betah. Nah, setelah betah itu kan kita masih ada keluhan juga, ada gitu, banyak keluhan. Banyak keluhan itu kalau buat saya pribadi ini cuman bercerita aja gitu kan. Ambil yang positifnya aja, yang negatifnya jangan. Nah, seandainya ada masukan yang positif, silahkan nanti di komentar, di kolom komentar. Nah, begini cara lanjutin cerita saya. Jadi keluhannya itu kita, buat saya pribadi, mungkin buat teman-teman juga sama, kadang kita suka sharing juga pada waktu itu. Kata teman-teman, katanya kalau kayak gini terus ya kita kadang merasa nggak tahan juga katanya. Ya keluhannya karena kita dikasih uang makan, maksudnya 1 hari itu 10.000. Nah, itu maksud keluhannya di situ. Intinya akan saya bahas ini. Ya mohon maaf, ini cuman bercerita aja gitu kan, nggak ada unsur kok si Ayah dicerita-cerita begini misalkan bukannya berterima kasih. Saya justru sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman, kepada
guru saya yang telah memotivasi, yang telah mengajarkan saya di bidang potong rambut. Nah, mohon maaf, ini saya ulas pengalaman saya ceritain di sini karena ingin berbagi tips sama teman-teman, istilahnya memotivasi, mungkin seperti itu maksud saya. Nah, setelah kita dari awal datang juga memang dikasih uang makan 10.000. Cukup nggak cukup sih sebenarnya, saya cukupin aja. Kalau misalkan bilang nggak cukup ya memang nggak cukup uang 10.000. Nah, uang saya 10.000 itu saya gunain bukan semanfaat ya, sebisa mungkin gitu kan, supaya harus cukup untuk hidup satu hari si uang 10.000 itu. Nah, pagi hari saya beliin nasi warteg lah yang harganya pada waktu itu makan sama telur itu 6.000. Nanti malam hari saya beli nasi kuning 3.000. Kalau misalkan bosan nasi kuning, kita beli bubur ayam sama harganya tuh 3.000 juga. Di orang yang sama juga belinya karena dia menyediakan bubur ayam sama nasi kuning. Nah, berarti udah habis 9.000. Masih tersisa uang 1.000. Nah, yang 1.000-nya itu saya beliin buat beli rokok 1.000 ya. Waktu itu rokok Jarum Super masih 1.000 sebatang. Jadi ceritanya habis yang uang 10.000 itu untuk hidup satu hari. Nah, di situ saya mengeluh gitu kan, aduh, kata saya ini begini gitu kan, kata saya di situ bimbang gitu kan, antara lanjut dan enggak. Memang kalau untuk udah betah sih udah merasa betah, cuman ya keluhannya di situ berat itu buat saya untuk lanjutin. Kalau di tempat orang kan kita nggak punya siapa-siapa, mau minta makan ke siapa, masa mau jadi gembel gitu kan. Nah, setelah itu saya tetap masih dilanjutin. Bisa saya melanjutin, bisa, alhamdulillah gitu kan. Bukannya pasti setiap orang juga udah dikasih rezeki lah, udah dikasih rezeki masing-masing. Semut pun juga ya, yang kecil sedemikian rupa dikasih rezeki gitu kan, apalagi manusia ya yang punya dikasih pikiran, akal gitu kan untuk berusaha. Ke situ aja sih kita ngambil kesimpulannya. Tapi nggak segampang itu juga, kita perlu usaha juga, perlu pengorbanan untuk mendapatkan itu. Nah, kita lanjut lagi cerita. Bimbang dan bingung pada waktu itu saya untuk melanjutkan, karena jelas keluhannya saya ini. Kalau seminggu 2 minggu atau 1 bulan, coba bayangin teman-teman. Kalau seminggu untuk 1 bulan mungkin teman-teman di sini sanggup juga ya untuk hidup satu hari dengan uang 10.000. Seminggu atau 1 bulan sanggup kalau dipikirkan ke arah situnya. Tapi kita kan kembali ke hati kita, ke niat kita. Ibaratkan kita lah, kalau bahasa saya sendiri mungkin harus perih dulu, harus perih gitu kan. Nggak langsung enak sih kalau buat saya pribadi, perih banget itu rasanya, waduh, luar biasa perihnya. Kita masih jauh, sangat jauh untuk berpikir kita kapan punya penghasilan. Nah, saya kembali ke usia saya juga. Saya mumpung masih banyak kesempatan, masih muda juga pada waktu itu. Nah, kita nggak apa-apa, nggak memikirkan untuk hasil dulu. Yang penting kita bisa ke situ kan. Karena kerjaan yang lain buat saya pribadi ya belum kebayang, mungkin karena saya cuma tamat SMA gitu kan.
Kalau kayak orang lain kayak punya keahlian di bidang komputer mungkin bisa ngelamar pekerjaan yang lain. Beda kayak zaman sekarang. Kalau sekarang mah banyak media yang menyediakan untuk kita berkarya. Ya bisa jualan online, bisa jadi driver juga. Kalau pada waktu itu di 2010 belum ada. Nah, kalau untuk saat ini banyak. Bahkan orang kerja juga yang punya sampingan jadi driver juga. Kalau dulu belum ada. Nah, kembali ke pembahasan lagi. Nah, pada waktu itu saya merasa berat juga itu untuk menghidupi diri sendiri dengan modal dana 10.000 untuk satu hari. Berat sekali. Tapi dengan niat yang tulus, yang gigih gitu kan, kita coba jalani aja. Kalau misalkan kita udah tertidur, nah maksudnya udah lemes gitu kan, karena makannya pagi sama malam hari. Dengan pagi menunya dengan telur, kalau malam hari menunya nasi kuning, kalau enggak bubur ayam. Itu bayangin saya jalanin selama 3 tahun, bukan cuman 1 minggu atau 1 bulan. Nah, saya jalani itu selama 3 tahun dengan biaya hidup satu hari itu 10.000 untuk satu hari. Seperti itu ya teman-teman, perjalanan saya pribadi. Ya berat sekali itu untuk saya jalani pada masa itu, pada waktu itu. Dan alhamdulillah saya selesaikan niat saya. Enggak mudah, maksudnya bukan enggak mudah putus asa, memang ada sih niat antara lanjut dan enggak pada waktu itu. Nah, dan alhamdulillah saya bisa lanjut gitu kan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita jalani tolong ambilin air di belakang di aqua botol yang gede ya. Nah, setelah saya jalani, kita ya bukan punya tuntutan, tapi diwajibkan juga memiliki alat potong rambut. Karena alat potong rambut yang waktu itu dipakai buat belajarnya udah kurang bagus. Pada waktu teman saya ngasih juga itu ya memang udah tumpul gitu kan, cuman saya paksain aja. Kita mau beli, belum punya apa-apa buat beli gitu kan, ya udah yang ada aja saya pakai. Nah, dan pada akhirnya saya punya tuntutan, diwajibkan buat stylist yang belajar di situ harus memiliki alat potong rambut masing-masing. Nah, kenapa harus memiliki alat potong rambut masing-masing? Intinya ya kita kalau mempunyai barang diri sendiri, bedalah perawatannya kayak punya orang lain gitu kan. Kalau punya diri sendiri rasa memiliki, istilahnya bekas kita pakai ya bersihin, beda kayak sama orang lain. Kalau misalkan lagi mood kita bersihin, kalau lagi nggak mood ya kita biarin aja. Ya inti dan maksudnya harus memiliki punya alat masing-masing ya, seperti itu. Nah, kan kita belum punya penghasilan sama sekali, kita harus punya beli clipper seperti ini waktu itu. Nah, beli clipper seperti ini pada waktu itu. Pada waktu itu harganya ini berapa ya? Masih 350. Kalau untuk saat ini harganya saya beli yang ori ya 950. Ini udah pada ngelupas ini mereknya pada waktu itu. Nah, ini saya nyicil ke bos saya gitu kan. Sama bos dibayarin dulu, nanti saya tiap bulan
dibayar, misalkan dipotong 50.000 apa 100.000 untuk melunasi si harga clipper itu, yang kalau nggak salah pada waktu itu masih 350, kalau untuk saat ini udah 950. Nah, apa namanya, terus kita harus punya gunting juga, harus punya gunting seperti ini juga nih. Pada waktu itu saya beli apa namanya, guntingnya itu pada waktu itu beli merek Kansai. Nah, si merek Kansai itu harganya pada waktu itu 900.000. Berarti kita kredit barang, gunting dan clipper. Nah, ke bos saya. Sedangkan saya udah punya penghasilan sih, cuman penghasilan itu paling 100.000, 200.000 dalam 1 bulan. Karena saya kerjaan selama kita belajar di situ ya, kita bantu-bantu di tempat, beres-beres tempat, sama membantu hairstyle apa barberman di situ. Kita bagian washing apa atau mencuci rambut ya. Nah, mencuci rambut setiap customer yang mudah dipotong rambut, nah kita bagian mencucinya. Nah, dalam mencuci rambut itu kita dapat dapat nilai yaitu 500 rupiah. Nah, kita kalau misalkan motong 10 orang 1 hari berarti dapat 5.000. Iya 5.000 ya, kalau 1 orang 500, kalau 10 orang iya 5.000. Dapat 5.000. Berarti kalau 5.000 dikali 1 bulan berarti 150. Nah, contohnya seperti itu. Si uang yang 150 itu ya kita diputerin. Nah, buat bayar clipper sama gunting ada, ya buat tambah-tambah uang makan saya ada. Seperti itu. Nah, saya tetap jalani. Setelah betah, setelah nyaman saya dengan keadaan seperti itu, udah nggak jadi beban lagi buat saya. Makan biaya hidup 10.000 per hari udah nggak jadi beban. Udah makanan saya sehari-hari udah terbiasa buat diri saya pribadi. Pada waktu itu beda sama dengan tahun sebelumnya. Memang rasa ngeluh ini selalu mendatangi saya, maksudnya terpikir terus. Kadang dalam 1 minggu atau 1 bulan kadang kok begini amat gitu. Karena kalau setelah 1 tahun ke sana, buat saya pribadi udah nggak jadi beban lagi. Itu udah kayak biasa aja gitu kan, udah kayak ya udah terbiasa seperti itu. Nah, pada tahun kedua saya di sono itu, karena di tahun sebelumnya ya paling kegiatan saya membersihkan tempat sama membantu hairstyle juga. Kita bagian mencuci rambut, paling perawatannya kayak kerimbat, kayak facial juga, kayak pelurusan rambut juga. Nah, itu saya pelajarin di situ kan untuk tahun pertama. Nah, tahun selanjutnya baru saya belajar ke hair cutting, menggunting rambut gitu kan. Baru belajar potong rambut. Belajar potong rambut, tekniknya itu kita ya harus punya inisiatif sendiri lah. Maksudnya kita mencari model di situ, nyamperin anak SD atau tukang ojek pada waktu itu karena ada arahan dari senior juga. Nah, katanya Jik cari model ke sono, katanya siapa kayak anak kecil apa tukang ojek samperin ajak nyukur di sini. Ya udah, kata saya kan, saya cari di situ kan dapat. Pak, ketemu sama tukang beca pada waktu itu. Pak, ayo cukur yuk Pak, kata saya. Kan lumayan terkenal juga pada waktu itu tempat belajar potong rambut saya itu, sekalian sama tempat usaha juga. Pak, kata saya, ayo dipotong di sono yuk. Wah enggak, katanya mahal di sono mah, katanya begitu kan. Enggak, kata saya kan gratis pada waktu itu kan. Nah, setelah itu si bapak itu mau, dan akhirnya dipotong rambut sama saya.
pas waktu kita ngajak mah nggak dibilangin untuk belajar. Nah setelah dipotong sama saya berengut aja si bapak itu kan kayaknya kayak merasa kesal gitu kan dibuat praktek untuk ya dibuat belajar sama saya kan. Tapi setelah itu ya dibenerin sama senior saya juga. Cuma mungkin ada itu orang merasa kesal di dalam hatinya. Saya itu selalu begitu sih, selalu ya nyari model sendiri karena itu juga ada arahan. Jadi sebelumnya nggak terpikirkan untuk arah ke situ gitu kan, nyari begitu kan, berusaha. Nah dan alhamdulillah saya udah mulai agak bisa di situ kan. Nah setelah itu saya udah dilepas, maksudnya dilepas itu dikasih customer tapi bertahap, mulai dari anak SD dulu, lalu ya sebaya anak SMA, anak SMP, anak SMA, lalu baru ke orang tua. Tapi untuk dasar kita ayo digenjot dikasih anak SD dulu. Nah itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kan setiap karakter orang itu pasti beda-beda. Ada yang bisa diajak dengan secara damai, misalkan seandainya misalkan dia merasa nggak cocok potongannya, ada yang enggak juga. Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita lebih baiknya mengambil yang dasarnya dulu, yaitu seusia anak SD. Nah di situ kan kalau anak kecil ya kita bisa arahin lah, masih bisa disetir sama kita. Beda kalau usia orang tua itu udah nggak bisa, dia udah punya pikiran sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah saya di situ penghasilan nambah juga, bisa dapat 300.000, 500.000. Ya nambah lah, tapi selama saya 3 tahun di sana belum pernah dapat nyampe 1 juta, belum. Paling gede berapa ya? 700 ribuan lah, terus terang aja teman-teman. Nah di situ ngikutin selama 3 tahun, tapi intinya kita bukan ke segi materi dulu. Tujuan saya kan ingin bisa gitu kan. Nah kalau setelah bisa, istilahnya kan saya bisa kerja kemana, nyari pengalaman lagi dan uangnya yang lumayan. Atau kalau misalkan kita punya uang sendiri, bisa buka usaha sendiri juga, seperti itu. Nah setelah itu saya di situ mengikuti selama 3 tahun. Dan akhirnya ya saya bukan udah bisa, tapi kalau namanya ilmu tetap kita masih belajar dan belajar. Pada saat ini juga saya masih tetap belajar gitu kan. Pada waktu itu saya diarahkan kerja sama bos saya ke Jakarta, ke bekas, ke tempatnya bos saya dulu bekerja. Katanya, kamu mau nggak kerja di Jakarta di tempat kerja bos saya dulu? Kata saya bos belum siap sekarang mah. Padahal di dalam hati itu masih ada, udah betah, udah nyaman gitu kan tinggal di kota Garut pada waktu itu. Kata bos saya, kamu jangan bodoh, katanya begitu kan. Maksudnya bodoh itu ya kamu kerja di luar, kan kerjanya mau ditempatin di Mall Ciputra. Bos saya kan dulu kerjanya di situ sama di Mall Metropolitan Bekasi. Nah kamu jangan bodoh, katanya kan. Kamu ditempatin di situ itu maksudnya biar nambah ilmunya juga, biar bisa bergaul juga. Maksud tujuan ditempatin di situ itu. Cuman sayanya ya nggak mau pada waktu itu. Ya udah kalau misalkan nggak mau misalkan. Nah saya tetap masih bekerja di situ. Setelah dapat beberapa bulan dapat arahan seperti itu, nah saya tiba-tiba ada niat gitu kan ya, saya lah pengen keluar dari sini gitu kan, mencari pengalaman lain. Dan intinya sih pada waktu itu udah memikirkan materi gitu kan, masa kayak gini terus gitu kan. Saya juga
ya ingin sesuatu gitu kan, pasti harus ada duitnya juga untuk membelinya kan. Kalau misalkan kayak gini terus, nah kita kan nggak punya tabungan. Nah pada waktu itu saya udah mengikuti selama 3 tahun. Nah dan akhirnya saya memutuskan untuk berjalan sendiri, maksudnya nyari pekerjaan sendiri. Karena kalau untuk minta ke bos ada merasa malu juga, karena pada waktu itu telah menawarkan pekerjaan, nah sayanya belum siap. Nah di saat ini saya ingin kerja keluar dari kota Garut, tapi kalau untuk minta ke bos saya merasa malu gitu kan. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan sendiri. Nah pada waktu itu saya mulai bekerja di kota Bekasi, ya keliling-keliling aja lah istilahnya, kita mencari banyak teman juga. Istilahnya kalau udah banyak teman kan setidaknya kita sewaktu-waktu ya bisa saling tolong menolong. Contohnya kita membutuhkan pekerjaan bisa tanya-tanya kan, seperti itu. Nah dan pada akhirnya saya mulai bekerja di pindah-pindah lah ya, di Bekasi juga bolak-balik, kadang Bekasi Barat, Bekasi Timur, pernah di Jakarta juga, di Bandung, bahkan ke Cilegon juga pernah pada waktu itu. Nah dan setelah keluar dari kota Garut itu 2013, akhirnya saya muter-muter ya sono sini gitu kan, nyari-nyari ya pekerjaan. Ya kadang nyari pekerjaan dan nyari materi juga sih, nggak munafik, nggak. Dan akhirnya saya di awal 2016 memutuskan untuk belajar mandiri, belajar usaha sendiri gitu. Buat saya pribadi pada waktu itu ya alangkah sulitnya juga, bukan sulit sih, memang niat rasa ingin belajar usaha sendiri udah ada, tapi untuk modalnya itu belum cukup. Tapi mungkin udah perjalanan saya harus jalannya seperti ini. Nah saya mencoba pada waktu itu kan kalau namanya ngontrak kan harus biasa bayarnya harus full 1 bulan, dan kita ngobrol sosialisasi juga sama yang punya kontrakan. Nah dan pada akhirnya dia ngasih kelonggaran, kata yang punya kontrakan gak apa-apa 3 bulan aja dulu bayarnya. Nah yang sisanya itu saya beliin buat alat-alat dan renovasi tempat juga. Dan pada akhirnya saya jalani di situ kan, cuman merasa pahit banget gitu kan perasaannya. Belum memikirkan membenahin tempat, belum, baru berapa persen gitu kan. Tempat cuman yang saya beli itu yang penting-pentingnya aja, kayak beli kaca, beli kursi buat ruang tunggu. Nah yang sisanya kan kayak clipper, gunting rambutnya juga. Nah sebelumnya udah ada pas waktu saya masih kerja di orang lain gitu kan, udah punya sendiri. Akhirnya ya pada waktu itu beli yang poin penting-pentingnya aja. Nah bayangin aja bayar kontrakan 3 bulan, terus alat untuk membenahi tempat masih banyak kekurangannya. Nah kita di situ antara maju dan mundur gitu kan. Antara maju dan mundurnya buat saya pribadi, kalau dilanjutin aduh seperti ini kata saya. Kalau mundur udah terlanjur maju, saya udah ngorbanin modal gitu kan, seperti itu. Nah saya pikirin sambil saya jalani aduh sempat kebingungan pada waktu itu, karena bingung ya, benar-benar bingung. Bingungnya ini ya namanya baru merintis usaha kan, sehari udah baru masuk 2 orang 3 orang juga udah alhamdulillah, udah seneng banget itu kan, seneng banget ya. Kadang masuk 1 orang 2 orang itu misalkan kadang udah mepet waktu mau tutup jam 10 malam baru ada orang. Mungkin kemungkinan ya di tempat-tempat yang udah lama buka, kalau dia mungkin udah duluan lebih tutup, setengah 10 lebih tutup karena mungkin lelah. Nah saya, dan pada akhirnya yang orang itu mau niat potong rambut nyari-nyari yang tempat buka. Nah, dan akhirnya
Ya disitulah mungkin udah jalan rezeki saya seperti itu. Nah, kita nggak cukup nungguin juga sih, buat saya pribadi ya harus ada cara lain juga. Kita harus ada promo lah, intinya kita promo, entah berupa apa, bentuk apa promonya. Dan pada waktu itu saya promo apa namanya, kita bikin brosur satu rim. Nah si brosur itu saya bagiin ke orang-orang lewat. Pada waktu itu saya promo gunting rambut, harga gunting rambut plus cuci harga 10.000 pada waktu itu. Nah dari promo itu kita lumayan, ada aja sih yang nyangkut, bang katanya benar potong rambut plus dicuci rambutnya 10.000, iya kata saya kan. Nah di situ saya lumayan mulai dapat orang gitu kan, bisa 5 orang, bisa 6 orang dalam satu hari itu. Nah kita waduh masih kebingungan juga nih. Kebingungannya ya kita sedang bayangin bayar kontrakan 3 bulan gitu kan. 3 bulan itu kalau dipakai kayak gitu terasa cepat banget gitu rasanya, berasa dikejar-kejar gitu kan. Nanti 3 bulan ke 4 bulannya harus bayar lagi. Nah belum untuk membenahi tempat. Nah, bingung juga kan. Istilahnya ya customer yang masuk sehari-hari itu ya belum bisa seimbang lah, masih jauh untuk kata seimbang gitu kan. Untuk rata-rata bisa 15 atau 20 orang, waduh masih jauh gitu kan. Saya jalani. Nah setelah kita promo dengan cara membuat brosur, membagikannya ke orang-orang lewat, kita naruh di tempat-tempat makan, pecel nih. Bu permisi, saya ini mau membagikan brosur apa bang katanya? Potong rambut. Oh kirain brosur motor katanya. Bukan kata saya, kan ini brosur potong rambut pak. Memang biasanya kalau orang membagikan brosur yaitu ya brosur apa namanya ya promo motor gitu kan, atau mobil. Kalau saya enggak, potong rambut. Ya udah nggak apa-apa katanya, silakan taruh aja di meja, nanti ada orang yang ngambil. Nah, setelah itu seperti itu. Lalu promo kedua kita membuat kartu member ya. Membuat kartu member itu pada pembuatan pertama kita membuat kurang lebih 500 member ya, 500 member. Nah, isi dari member itu ya seperti ini. Setelah gunting rambut 5 kali, kata saya kan dapat free 1 kali. Nah, isi dari brosur itu di situ. Setelah customer saya melakukan potong rambut 5 kali, dapat gratis 1 kali. Nah, itu mungkin salah satu daya tarik juga. Terus di sisi lain kita harus ada obrolan juga. Ya, Mbak, kakak, adek, misalkan ini bisa digunain untuk teman-teman juga, biar cepat dapat gratisan. Yang benar bang, iya kata saya seperti itu. Nah di hari apa? Nah si member yang 500.000 itu selesai, 500 biji itu selesai. Nah kita bikin lagi 500 biji lagi. Ceritanya ya selesai juga, terbagikan. Nah itu jarak berapa bulan ya dari member pertama yang ke member kedua itu bikinnya ya? Kurang lebih 6 bulan apa 1 tahun gitu bikin member itu. Nah dengan proses kita masih memikirkan untuk bayar kontrakan sama untuk membenahi tempat, ya itu sih. Nggak langsung full bikin tempat dibenahin, kita tinggal promosi, nah tinggal ngumpulin hasilnya. Enggak, kalau buat saya perjalanannya seperti itu. Memang ya sulit gimana gitu ya. Nah setelah itu saya bikin member 500 biji, terus kedua kali bikin 500 lagi,
ketiga kali bikin 500 lagi. Kalau nggak salah 3 kali bikin 500, berarti 5 kali 3 1500 member yang saya bikin. Nah setelah itu saya ya kontrakan lah, ambil singkatnya aja, kontrakan udah terbayar, bisa yang pertama kan 3 bulan, lalu yang kedua 6 bulan bayar yang kedua, lalu yang ketiga bayar 1 tahun. Nah setelah saya bisa membayar 1 tahun, rasanya lega gitu kan, lega walaupun keadaan tempat ya belum dibenahin gitu kan, masih banyak kekurangannya, merasa lega gitu kan. Kita punya kuota 1 tahun gitu kan untuk ngumpulin dan membenahi tempat, rasanya ada gimana gitu kan. Alhamdulillah kata saya, berasa tenang gitu. Maksudnya rasa tenang itu alhamdulillah udah terbayar 1 tahun gitu kan, walaupun tempat masih perlu dibenahin. Nah di waktu itu ya kita alhamdulillah si rata-rata tamu juga udah 15, 20, bahkan 25, bahkan bisa 40 bisa. Kalau itu kayak hari weekendnya, hari libur Sabtu Minggu, bisa 40, 35, 40 ya bisa. Hampir rata-rata 35, 40 itu kan di hari libur. Nah kalau hari-hari biasa ya 15, 20, paling sedikit 12 atau 13, masih di atas 10. Hampir rata-rata mah 15, 20, 15, 20, kadang 25 gitu aja. Nah dan alhamdulillah pada waktu itu harga potong rambut udah naik ya. Prosesnya nggak langsung dari 10.000 ke 20 ke 25, enggak. Kita main 10.000 dulu di awal untuk buka, lalu ke 15, lalu ke 20, lalu ke 25. Nah kita butuh beberapa tahap juga. Nah intinya dari obrolan saya ini ya, mungkin saya mengobrolkan tentang perjalanan saya dari awal keluar sekolah sampai saat ini. Nah buat teman-teman semua di sini ya ambil yang positifnya aja, kalau yang jeleknya jangan. Silahkan kalau ada kekurangan, banyak kekurangan dari saya, silahkan dikasih masukan di kolom komentar. Gitu aja sih. Nah, ada yang kelewat juga ya. Dulu jalan mulai belajar di awal 2010, sekarang udah 2021. Mungkin saya udah bukan menggeluti ya istilahnya, karena kebutuhan juga sih sebenarnya. Kalau nggak butuh ya pengennya kita kan nyantai-nyantai aja karena butuh. Kalau misalkan terbentur dengan kebutuhan ya pasti dijalani, walaupun udah bosan, udah gimana juga ya tetap dijalani. Nah mungkin perjalanan saya dipotong rambut ini dimulai dari awal 2010 hingga alhamdulillah gitu kan di 2021 saya masih menjalani ya di tempat ini. Maksudnya masih menjalani di kontrakan yang saya tadi ceritain buka dari 2016 hingga saat ini, berarti udah kurang lebih 5 tahun saya di sini, 5 tahun 6 tahunan. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin masih banyak cara lain juga ya untuk promosi selain cara saya tadi. Kalau cara saya tadi itu kan promosinya seperti itu. Masih banyak trik-trik yang lebih bagus untuk daya tarik pelanggan gitu kan. Kalau yang trik tadi masih udah trik jadul, ketinggalan gitu kan. Kalau sekarang mah triknya ya kita bisa istilahnya, kita orang lain potong rambut misalkan 5 kali kasih berupa barang, entah gantungan kunci, entah kaos. Nah kita jangan memikirkan untuk keuntungan dulu. Intinya kita bisa menutup untuk bayar kontrakan juga udah alhamdulillah. Banyakin dulu customer,
nanti belakangan buat keuntungan. Maksudnya ya serat banyakin dulu pelanggan, udah ketahuan pelanggan kita. Misalkan kalau saya kan mainnya di member nih, member udah yang saya keluarin berapa member, contohnya 1.500, ambil 50%, pelanggan kita 750 orang, berarti itu yang udah pasti 750 orang. Nah baru kita untuk menaikkan harga di situ. Kan dari 750 orang itu masih ada orang baru lagi yang masuk ke sini. Ya seperti itulah perputarannya. Kita baru bisa untuk menaikkan harga potong rambut. Nah dari situ baru kita punya keuntungan. Member promo stop dulu di situ, nggak usah promo lagi. Terkecuali ya kalau misalkan kan di sini banyak saingan juga ya potong rambut. Kalau kayak teman-teman, misalkan teman-teman di luar sana ya apa istilahnya masih ada promo itu ini, ya kita harus sedikitnya ada bisa dibantu dengan promo lagi kan. Jangan diam, kalau cuma diam saja ya kita ketinggalan. Maksudnya pelanggan kita bisa sedikit gitu kan, karena mungkin orang lain promonya bagus, skill potong rambutnya bagus, ya kita pelanggan kita bisa pada pindah begitu kan. Ini cuma motivasi secara real gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan, secara ya nyata aja. Kalau begitu kan real, kita main real, enggak itu ini macam-macam, enggak. Kalau begitu ya boleh-boleh aja sih. Yang penting kita jangan merugikan diri sendiri, gitu aja. Oke teman-teman, itu cerita saya dari awal sampai akhir. Nah maksudnya dari awal sampai saat ini, cerita di perjalanan hidup saya mencari pekerjaan, dan mungkin udah rezeki saya di bidang potong rambut, dan alhamdulillah saya nikmatin, saya jalani, saya syukurin juga. Istilahnya jangan terlalu melihat ke atas, jangan terlalu melihat ke bawah, ya yang sedang-sedang aja lah, semampunya kita kan. Kalau kita terlalu menghayal lebih tinggi ya jangan juga, nanti bisa berbahaya. Begitu aja, yang sedang-sedang aja lah kita kan. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu kesimpulan cerita dari saya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Ambil yang positifnya aja, kalau yang jeleknya jangan. Istilahnya kalau misalkan penjelasan dari saya pribadi ada banyak kekurangan, ya silahkan dikasih masukan di kolom komentar. Dan bila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang sopan, ya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam jumpa, salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.